Halo semuanya, saya Irini Sabu. Di sini saya akan menceritakan salah satu kecelakaan nuklir terbesar di dunia atau yang sering dijuluki dengan salah satu insiden terburuk di dunia. Jadi kecelakaan ini merupakan kecelakaan nuklir yang berjenis cesium-137 level 5 yang terjadi di Goiânia, Brasil pada tahun 1987, tepatnya 34 tahun yang lalu. Dalam kecelakaan tersebut terkonfirmasi ada 4 orang yang tewas dan juga sekitar 112.000 lainnya harus diperiksa untuk kontaminasi radioaktif, dan terdapat 249 yang telah dinyatakan sudah terkontaminasi. Radiasi pada kecelakaan Goiânia itu bersumber pada sebuah kapsul kecil yang mengandung 93 gram atau 3,3 ons radioaktif kalsium klorida atau garam kalsium yang terbuat dari radioisotop cesium-137 yang terbungkus dalam sebuah tabung pelindung yang terbuat dari timah dan juga baja. Institut Goiânia Radioterapi atau IGR itu merupakan salah satu lembaga radioterapi swasta yang terletak di Goiânia yang letaknya hanya berjarak 1 km dari pusat administrasi negara. Namun perusahaan itu pindah di tempat baru pada tahun 1985 yang meninggalkan cesium-137. Situs yang ditinggalkan itu kemudian diperdebatkan di pengadilan oleh pemilik IGR, Serikat Santo de Paul, dan juga pemilik tempat. Sehingga pada tanggal 11 September 1986, pengadilan telah mengetahui tentang keberadaan cesium-137 di tempat IGR yang lama. 4 bulan sebelum cesium-137 dicuri, Direktur Lembaga Asuransi Pegawai Negeri menggunakan polisi untuk mencegah salah satu pemilik IGR, dalam hal ini memindahkan barang-barang yang tertinggal. Lalu si pemilik IGR itu marah dan memperingatkan kepada direktur untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi suatu saat nanti dari cesium-137 itu. Setelah itu pengadilan menempatkan seorang penjaga keamanan untuk melindungi peralatan berbahaya yang ditinggalkan itu. Kemudian pemilik IGR itu menuliskan surat kepada Komisi Energi Nuklir Nasional untuk memperingatkan mereka tentang bahayanya menyimpan alat teleterapi itu di tempat yang ditinggalkan. Namun mereka tidak dapat melepaskan peralatan itu sendiri setelah perintah dari pengadilan yang melarang mereka untuk melakukannya. Lalu pada tanggal 13 September 1987 ada 2 orang pencuri yang memasuki area tersebut, yakni Roberto dan juga Wagner. Mereka memasuki area tersebut untuk mencari peralatan yang menurut mereka masih memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian mereka menemukan sebuah alat terapi, yakni cesium-137 itu. Kemudian mereka membawa alat tersebut di rumah Roberto. Pada malam hari itu juga mereka berusaha untuk membuka tabung cesium-137 itu. Lalu mereka langsung mendapatkan efek dari cesium-137 itu meskipun belum terbuka. Mereka mulai mengalami muntah-muntah dan juga mereka merasa pusing. Kemudian pada pagi hari Wagner dia langsung mengalami diare yang berkepanjangan, pusing, dan juga tangannya mulai membengkak, yang setiap waktunya tangannya selalu berubah menjadi lebih besar, yang pada akhirnya itu beberapa jarinya itu harus diamputasi. Pada tanggal 15 September 1987, Wagner mengunjungi salah satu klinik lokal yang berada di sekitar tempat tinggalnya, dan dia didiagnosis akibat makanan yang ia makan. Kemudian dokter menyuruhnya kembali untuk beristirahat di rumah.
Namun untuk Roberto sendiri, dia masih belum puas dan dia melanjutkan pembongkaran tabung yang ternyata di dalamnya itu adalah bahan radioaktif tersebut, yakni cesium-137. Kemudian akhirnya dia berhasil mengeluarkan kapsul yang ternyata adalah cesium-137, dan pancaran radioaktif dari cesium-137 itu membuat tangannya tergorok, kemudian harus diamputasi. Kemudian pada tanggal 18 September 1987, Roberto membawa barang-barang tersebut untuk dijual ke tempat pembuangan sampah, yakni di tempatnya De Fire Alves. Kemudian pada malam hari itu, De Fire menemukan ada cahaya biru dari kapsul yang bocor itu, dan dia mengira bahwa barang itu berharga. Kemudian dia membawa pulang ke rumahnya, dan selama 3 hari berturut-turut dia mengundang teman, kerabat, dan keluarganya untuk melihat cahaya tersebut. Pada tanggal 21 September, istri De Fire yang bernama Ferreira membawa seorang temannya untuk membantu membuka kapsul tersebut. Kemudian temannya itu berhasil mengeluarkan beberapa butir yang keluar dari kapsul yang ukurannya seperti beras, dan Ferreira membagikan beberapa di antaranya kepada keluarga dan juga teman. Namun pada hari yang sama, Ferreira yang berusia 37 tahun itu langsung jatuh sakit, sehingga Ferreira harus menjual barang tersebut di tempat pembuangan sampah yang kedua. Namun 1 hari sebelum penjualan kepada pembuangan sampah yang kedua, saudara dari De Fire yakni Ivo telah mengeluarkan beberapa debu tambahan dari sumbernya yang kemudian dia membawa ke rumahnya. Sampai di sana dia telah menyebarkan beberapa di lantai beton. Kemudian putrinya yang sedang makan sandwich itu tertarik dengan kilauan dari cesium-137 itu. Kemudian dia mengambil dan juga mengaplikasikan debu tersebut pada tubuhnya, dan kemudian dia memamerkan kepada ibunya, yang lalu dia langsung memakan sandwich itu dengan posisi tangan yang tidak dicuci, dan otomatis cesium-137 itu juga termakan olehnya. Setelah kejadian tersebut, Ferreira adalah orang pertama yang menyadari bahwa orang di sekitarnya sakit dalam waktu yang bersamaan. Kemudian pada tanggal 28 September 1987, Ferreira mengambil barang-barang dari tempat pembuangan sampah yang kedua dan membawanya ke rumah sakit untuk menyampaikan kepada pihak berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut tentang cesium-137 tersebut yang belum diketahui identitasnya. Setelah 1 hari Ferreira melapor kepada pihak berwenang, maka seorang fisikawan pada tanggal 20 September 1987 berkunjung ke tempat tersebut dengan membawa sebuah alat penghitung kilau untuk mendeteksi keberadaan radioaktif tersebut. Kemudian dia membujuk beberapa pemerintah untuk segera mengambil tindakan dalam kasus tersebut, sehingga pemerintah kota, negara, dan juga nasional akhirnya menyadari akan insiden tersebut yang terjadi di Goiânia, Brasil. Dalam insiden tersebut ada 4 orang yang kehilangan nyawanya, yaitu yang pertama adalah Admilson Alves de Souza yang berusia 18 tahun dan dia terkena radiasi sebanyak 5,3 gray. Dia adalah salah satu karyawan dari De Fire. Dia mengalami kerusakan jantung, kerusakan paru-paru, dan juga mengalami pendarahan internal, yang kemudian ia meninggal pada tanggal 18 Oktober 1987. Yang kedua adalah Lady das Neves Ferreira yang berusia 6 tahun dan dia terkena radiasi sebesar 6,0 gray, dan dia adalah putri dari Ivo Ferreira.
Ketika tim internasional tiba untuk merawatnya, dia ditemukan di ruang isolasi karena staf di rumah sakit takut untuk merawatnya. Untuk perkembangannya, setiap hari dia mengalami pembengkakan di tubuhnya bagian atas, dan dia juga mengalami kerontokan rambut setiap harinya, dan juga kerusakan paru-paru dan juga jantung, dan juga mengalami pendarahan internal. Sehingga pada tanggal 23 Oktober 1987 Lede harus kehilangan nyawanya, dan dia juga dimakamkan di salah satu tempat pemakaman umum di Goiânia, Brasil. Yang ketiga adalah Gabriele Maria Ferreira yang berusia 37 tahun, terkena radiasi sebesar 5,7 Gray. Dia adalah istri pemilik dari pembuangan sampah yang pertama, yakni De Ferreira. Kondisi Gabriela Ferreira itu sendiri, dia mengalami kerontokan rambut dan juga pendarahan internal yang begitu hebat, terutama pada badan, mata, dan juga pencernaannya. Dia menderita gangguan mental, diare, dan juga dia mengalami akut gagal ginjal yang menyebabkan dia meninggal pada tanggal 23 Oktober 1987 sama dengan hari yang sama dengan ponakannya. Yang keempat adalah Israel Baptista dos Santos yang berusia 22 tahun yang terkena pencarian radiasi sebesar 4,5 Gray. Dia adalah salah satu karyawan dari The Fire juga. Dan untuk perkembangan penyakitnya, dia mengalami sesak nafas yang begitu serius dan juga mengalami limfatik komplikasi sehingga menyebabkan dia meninggal pada tanggal 27 Oktober 1987. Untuk De Ferreira bersama saudara laki-lakinya Ivo Ferreira berhasil selamat dari insiden tersebut meskipun The Fire menerima radiasi sebesar 7 Gray. Demikian cerita singkat dari saya tentang kecelakaan nuklir yang terjadi di Goiânia, Brasil. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.